Langsung aja dipimpin ya oleh salah satu orang, pokoknya 30 menit selesai, satu orang 30 menit dengan asumsi tadi 20 menit praktek, 10 menit, masukan atau observasi. Langsung ya, silakan dipimpin. Oke, baik Bu. Nah, saya sebagai observer, Ibu Sarti sebagai coach, Pak Adin sebagai coach ya. Jadi sebelum menuju ke sana, jadi kurang lebih saya akan ceritakan sedikit kasusnya. Itu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara coach untuk menanggapi hal ini ketika menemukan coachingnya menemukan persoalan seperti ini? Jadi saya langsung membuka proses coachingnya dari sekarang. Jadi saya persilahkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Oh, Adin. Silakan duduk, Din. Terima kasih, Bu. Maaf sudah mengganggu, Bu. Ibu lagi sibuk ya? Oh, tidak apa-apa, Din. Kebetulan sekarang lagi santai. Apakah ada yang bisa Ibu bantu, Din? Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi begini, Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengapa mengenai apa yang saya alami saat ini, Bu. Oh ya, baiklah Adin. Kira-kira apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini, Din? Begini, Bu, jadi saya merasakan rasa tidak nyaman, Bu. Saya merasa diperlakukan tidak adil nih, Bu, oleh salah satu guru, Bu. Oh, begitu ya, Din. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu tidak nyaman sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil begitu, Din? Ya, jadi begini, Bu. Jadi Pak guru tersebut kan membuka les privat tuh. Nah, dan sebagian besar teman-teman di kelas itu mengikuti les privat dari Pak guru itu. Kecuali saya nih, Bu. Nah, saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu. Terus, selain tidak nyaman, mungkin ada hal lain yang Adin rasakan? Ya, Bu. Jadi dari ini, Bu, nilai yang diberikan kepada saya itu juga tidak adil, Bu. Teman-teman tuh yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari saya, padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai yang tertinggi di kelas. Oh, begitu kira-kira. Nah, jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan, Adin? Coba kamu ceritakan ke Ibu. Ya, Bu, jadi begini, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Nah, tapi mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya, Bu, ya? Oh, begitu ya, Din. Nah, kira-kira selama ini ada tidak langkah-langkah yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi apa yang kamu alami ini? Iya, Bu, jadi setiap mau ulangan ya, itu saya selalu rajin belajar kok, Bu. Saya juga sering mengulang-ulang pembelajaran yang saya dapatkan di sekolah. Saya menjadi beranggapan bahwa saya mendapatkan nilai kecil karena tidak ikut les privat guru tersebut. Jadi seperti gimana begitu, Bu? Tidak seperti biasanya lah begitu. Oke, terus ini, lalu apakah Adin sudah pernah mendiskusikan dengan guru tersebut atau tidak? Belum sih. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai yang saya ini selalu lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya kok selalu lebih kecil ya, Bu, ya. Oke, Din, Ibu paham apa yang kamu apa yang kamu rasakan sekarang. Terus kira-kira apa yang kamu miliki sekarang, Din?
Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru, berkeinginan menemui guru tersebut, Bu. Nah, untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini benar atau tidak, begitu, Ibu. Tapi Terus belum kenapa sempat. kamu tidak melakukan? Ya, saya takut sih, Bu. Takut dimarahi oleh Pak Guru itu. Nah, makanya saya tidak berani menemuinya, Bu. Memangnya pernah kamu lihat guru tersebut marah-marah? Nah, enggak sih, Bu. Ya, ya udah, Bu. Saya coba nanti kalau ada waktu akan menemui guru tersebut. Oke, bagus tuh Adin. Jadi tidak perlu takut dengan guru. Nah, kira-kira Adin, apa yang ingin Adin sampaikan nanti ketika ketemu dengan guru tersebut? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat, kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, berbeda dari ketika ujian sebelum-sebelumnya. Oke, bagus Din. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Adin miliki sehingga Adin merasa yakin bahwa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Begini, Bu, sebenarnya ya sebelumnya itu saya ini juara kelas loh, Bu. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Nah, saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet. Tapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke klub cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar. Oke. Nah, sekarang kamu bisa pikir kembali apakah nilai rendahmu itu dipengaruhi karena kamu memang tidak ikut les atau karena memang konsentrasi belajar kamu terganggu, Din. Benar juga sih, Bu. Mungkin karena saya kurang fokus Oke, dalam baik, belajar Din. sehingga nilai saya lebih rendah dari teman-teman lainnya. Oke, jadi apa kamu ada solusi untuk hal ini, Adin? Ya, saya tetap akan bertanya ke guru tersebut untuk memastikan dugaan saya, Bu. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya, Bu. Bagus sekali solusi kamu, Din. Terus ada lagi yang ingin kamu lakukan? Untuk ikut les, Bu, mungkin saya juga akan bertanya apakah bisa saya mengikuti les privat 1 kali saja dalam 1 minggu. Kemudian karena ini sesuai dengan kemampuan biaya saya, Bu. Jadi kalau terlalu sering, itu juga kan biayanya banyak, Bu. Nah, itu yang saya tidak mampu. Oke, baik. Sudah kalau begitu. Nah, sekarang kira-kira apa rencana yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu, Din? Ya, jadi rencana yang pertama saya lakukan yaitu mau ketemu sama Pak Guru itu. Kemudian yang saya akan bertanya apakah saya bisa mengikuti les privat hanya 1 kali dalam 1 minggu. Dan yang ketiga yaitu saya akan mengatur jadwal belajar saya dengan aktivitas olahraga saya, Bu. Oke, wah bagus sekali ya rencana kamu. Semoga apa yang kamu rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Oh ya, Adin. Lalu apa komitmen kamu yang akan kamu lakukan terkait dengan rencana kamu itu? Ya, saya coba memberanikan diri, Bu, untuk bertemu dengan Pak Guru. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya dan jam latihan saya, Bu. Oke, baik kalau begitu. Nah, dalam melakukan menjalankan komitmen yang akan kamu lakukan ini, Din, apakah ada pihak-pihak lain yang kamu butuhkan untuk membantu kamu, Nah?
Iya Bu, saya nanti mencoba minta teman saya untuk menemui guru tersebut untuk membantu saya dalam Halo? belajar. Terus saya juga meminta dukungan orang tua untuk membiayai les privat saya, Bu. Oke, keren sekali Adin. Itu sangat baik untuk kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu Sati sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya Bu, karena bel masuk sudah bunyi. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama ya Adin. Semoga apa yang kamu harapkan dapat terwujud ya. Sekian. Iya Ibu, terima kasih. Amin. Oke, baik. Sudah ya Pak ya, Bu? Halo? Coach dan Coach Sudah, sudah ya? sudah Pak. Oke, baik. Sudah. Baik, terima kasih untuk rekan berdua yang sudah bertindak sebagai coach dan sebagai coachi Pak Adin. Nah, berikut saya mau mengomentari sedikit dari tahapan-tahapan yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit tadi. Jadi sesuai dengan konsep Tirta, proses coaching konsep Tirta. Jadi tadi saya sudah menemukan dalam tahapan coaching itu sudah menemukan konsep Tirta, mulai dari tujuan itu. Tadi coachnya menyampaikan tujuan, apa sih tujuannya kita ngobrol ini ngobrol untuk apa. Kemudian ada identifikasi di sana. Coachnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi yang dimiliki oleh coach, oleh Pak Adin. Jadi tadi Ibu Sarti sebagai coachnya itu memberikan pertanyaan yang lebih kepada melihat potensi yang dimiliki oleh siswanya si Adin ini. Kemudian di sana juga tadi sudah termuat rencana aksi. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada bagaimana rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang berikut ada tanggung jawab di sana, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Kemudian ada sedikit catatan dalam prosesnya mungkin karena keterbatasan jaringan internet, jadi kesannya agak komunikasinya agak kaku. Jadi saya lihat memang coachnya tadi Bu Sarti jaringan internetnya agak lambat tadi ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih.